Butterfly effect adalah konsep dalam chaos theory yang menyatakan bahwa perubahan kecil pada kondisi awal suatu sistem dapat memicu rangkaian peristiwa yang mengarah pada hasil besar dan tak terduga di masa depan. Selamat datang di Eteros Ego. Ini adalah sisi lain dari kita. Dan inilah 7 butterfly effects yang mengubah sejarah dunia. Pertama, Franz Ferdinand dibunuh karena melewati jalan yang salah. Franz Ferdinand von Habsburg adalah seorang arsduk dari Austria-Hungaria dan juga pewaris kekaisaran Austria-Hongaria. Ia dibunuh oleh kelompok nasionalis Serbia, tangan hitam yang bernama Gavrilo Princip. Ia terbunuh di Sarajevo pada tahun ke-1914. Kematian Franz Ferdinand memicu Perang Dunia I dan diyakini sebagai efek kupu-kupu terbesar sepanjang sejarah. Pembunuhannya bukan hanya memicu Perang Dunia, namun juga menewaskan jutaan orang. Namun tahukah kalian, jika pembunuhan terhadapnya terjadi karena pengemudi kereta kudanya melewati jalan yang salah? Saat itu Franz Ferdinand berada di Sarajevo. Di sana, ia mendapatkan ancaman pembunuhan. Bahkan pada saat kunjungannya, sebuah bom meledak dan melukai beberapa pengiringnya. Namun untungnya, ia berhasil selamat. Namun bukannya kembali ke negaranya, putra mahkota ini bersikeras ingin mengunjungi para korban luka. Ia bersama dengan istrinya, Sophie Duchess of Hornburg, kemudian menaiki kereta bersama dengan beberapa pengiringnya. Pengemudi kereta rupanya tak terbiasa dengan rute tersebut dan keliru membaca peta. Ia kemudian berbelok ke jalanan di mana anggota kelompok nasionalis Serbia, Gavrilo Princip, tengah duduk di sebuah kafe. Princip yang saat itu tengah membeli sandwich merasa mendapatkan kesempatan emas. Ia langsung berlari menerobos kerumunan dan mengarahkan tembakan kepada putra mahkota Austria-Hungaria itu dan juga istrinya. Keduanya tewas akibat insiden itu. Kedua, Alian Gonzalez menyebabkan terjadinya Perang Irak. Pada tanggal 25 November 1999, seorang anak laki-laki ditemukan terapung di lepas pantai Amerika dengan kondisi memprihatinkan. Ia rupanya ikut dalam kapal pengungsi yang kemudian mengalami kecelakaan. Hanya menggantungkan hidupnya dari ban bekas, ia berhasil sampai dengan selamat dan ditemukan para nelayan. Anak laki-laki itu bernama Alion Gonzalez. Anak keturunan Amerika Kuba ini membuat dirinya menjadi rebutan sengketa hak asuh antara dua negara, yaitu Amerika dan Kuba. Pemerintah Amerika sendiri bersikukuh agar Alian tinggal di Amerika dan diasuh oleh kerabatnya yang tinggal di Miami. Namun pemerintah Kuba juga tak tinggal diam. Kasus Alion kemudian menjadi sorotan nasional. Pada saat yang sama, tengah terjadi pemilihan presiden di Amerika. Dan kasus ini dijadikan bahan debat antara dua kandidat presiden yang saat itu dicalonkan, yaitu George Bush dan Al Gore. Pertarungan itu dimenangkan oleh George Bush yang mendapatkan suara simpatik dari elektoral di Florida. Mengapa kasus Alion disebut sebagai penyebab terjadinya Perang Irak? Secara tak langsung, karena bila saja ia tak tiba di Amerika dan kasusnya mencuat dan menarik simpati nasional yang berujung pada kemenangan Bush, besar kemungkinan Amerika akan dipimpin oleh Al Gore yang saat itu berpeluang sangat besar menjadi presiden. Namun kasus ini memutarbalikkan kondisi tersebut. Ketiga, juru bicara membuat kesalahan yang menyebabkan runtuhnya tembok Berlin. Bonter Schabowski tengah berdiri memegang secari kertas. Hari itu, tanggal 9 November 1989, juru bicara untuk Partai Komunis itu akan mengumumkan sebuah perubahan besar yang akan menentukan kehidupan warga Jerman Barat dan Jerman Timur. Saat itu, warga Jerman Timur ingin mengunjungi Jerman Barat
di mana warganya telah mengajukan izin dan diterima. Namun kertas yang dipegang Schabowski itu tak begitu jelas. Schabowski mencoba untuk membaca apa yang tertera di dalamnya. Sementara orang-orang dengan antusias mendengarkan. Pengumuman itu pun agaknya kurang terdengar jelas. Di tengah hiruk-pikuk massa, sayup-sayup seperti terdengar bahwa siapapun yang memiliki paspor dapat melewati tembok Berlin kapanpun juga. Saat itu, ada seorang reporter yang bertanya kapan peraturan baru itu ditetapkan. Schabowski bingung karena jawaban pertanyaan itu tak tertera di atas kertas. Ia lalu menjawab saja. Sekarang juga, ribuan orang yang sedari tadi membanjiri area tembok Berlin segera saja mencoba menyeberang. Penjaga perbatasan tidak merasa yakin apa yang harus dilakukan saat itu. Jadi mereka membiarkan massa begitu saja. Hingga akhirnya, tembok Berlin itu runtuh untuk selamanya. Keempat, surat yang ditolak Woodrow Wilson. Mungkin tak banyak orang yang mengetahui bahwa meletusnya Perang Vietnam, salah satu penyebabnya adalah sebuah surat yang ditolak oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson. Pada tahun 1919, Wilson tengah mengunjungi Versailles, Perancis, untuk menghadiri konferensi perdamaian. Di tengah-tengah acara tersebut, Wilson mendapatkan sepucuk surat dari seorang pemuda yang meminta waktunya sebentar untuk bertemu. Namun, karena jadwal yang sangat padat, Wilson mengabaikan surat tersebut. Surat itu ternyata dari Ho Chi Minh, seorang pendukung sosialis dari Vietnam yang meminta bantuan Amerika untuk memerdekakan diri dari Prancis. Ia sangat terinspirasi dengan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Penolakan surat itu rupanya sangat membekas di hati Ho Chi Minh. Segera setelah penolakan itu, ia kemudian pergi ke Uni Soviet. Di negara komunis itu, ia kemudian bertemu dengan Trotsky dan Stalin. Belajar banyak tentang pemikiran Marxisme dan akhirnya mengubah pemikirannya menjadi komunis. Pemikirannya ini kemudian membawa pada meletusnya Perang Vietnam. Seandainya saja Woodrow Wilson saat itu menerima permintaan Ho Chi Minh, mungkin ceritanya akan lain. Kelima, pembunuhan anjing dan runtuhnya Uni Soviet. Charles Hazer adalah seorang anggota Dewan Texas. Pada suatu hari, di tahun 1933, ia merasa kesal pada anjing tetangganya yang menurutnya sangat mengganggu. Hazer kemudian mendapat ide untuk mencampur pecahan gelas ke dalam makanan anjing yang membuat anjing tersebut tewas. Anjing itu milik seorang anak berusia 13 tahun bernama Charlie Wilson. Akibat perbuatan Hazer itu, Wilson kemudian membalas dendam atas kematian anjingnya. Pada masa pemilihan, Wilson muda mendatangi rame-rame penduduk dan menceritakan apa yang sudah diperbuat Hazer pada anjing kesayangannya. Ia juga rela memberikan tumpangan pada orang-orang yang akan pergi ke tempat pemilihan. Simpati pun segera mengalir untuk Wilson. Akibatnya, sudah bisa diperkirakan Hazer kalah. Kejadian ini kemudian memberikan inspirasi bagi Wilson untuk menjadi seorang politikus. Berkat ketekunannya, ia kemudian berhasil duduk sebagai wakil Kongres. Wilson kemudian kembali mengubah sejarah. Pada saat Uni Soviet dan Afghanistan berperang, ia melakukan kampanye agar Amerika membantu Afghanistan dengan memberikan senjata dan melatih perang. Tak lama kemudian, kampanye Wilson berubah menjadi kenyataan. Muncul beberapa kelompok di Afghanistan yang bersenjata dan menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Keenam, penolakan dari sekolah seni berujung pada Perang Dunia Kedua. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai seorang diktator, Adolf Hitler hanyalah seorang remaja biasa yang tergila-gila pada seni. Sedari muda, ia telah menunjukkan bakat alaminya di bidang seni menggambar. Lukisan di atas adalah salah satu hasil karya sang Führer. Hitler muda seringkali menghabiskan waktunya berkeliling kota dengan mengunjungi museum
dan menghadiri pertunjukan opera. Ia terkadang juga terlihat duduk melamun di tepi sungai Danube, membayangkan dirinya menjadi seorang seniman besar. Saat malam tiba, biasa dihabiskannya dengan membaca dan menggambar sampai larut malam. Pada Oktober tahun 1907, di usia 18 tahun, Hitler memutuskan untuk mendaftar di sebuah akademi seni rupa yang cukup bergengsi di Vienna. Berbekal uang dari ibunya, ia tinggal dan belajar di sana hingga akhirnya mengikuti ujian masuk. Hitler yang sangat percaya diri akan diterima di sekolah seni itu terkejut ketika mengetahui dirinya ditolak. Alasannya adalah ia kurang berbakat menjadi seorang pelukis. Hitler tak patah semangat. Setahun kemudian ia kembali mendaftar, dan lagi-lagi ia tak diterima. Saat itu Hitler juga harus kehilangan ibunya yang meninggal dunia karena sakit. Karena ia telah kehabisan uang, Hitler terpaksa harus tinggal di sebuah penampungan tunawisma dan rumah pekerja miskin di Wina pada saat itu. Wina adalah tempat di mana antisemit sangat tumbuh berkembang, yang menjadikannya sebagai seseorang yang sangat antisemit. Bisa dibayangkan, mungkin saja segala sesuatunya akan berbeda jika Hitler diterima di sekolah seni itu. Mungkin kita akan mengenalnya sebagai seorang pelukis. Ketujuh, mengampuni satu orang mengakibatkan tewasnya jutaan orang. Adolf Hitler boleh jadi adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan butterfly effect. Tidak banyak yang tahu bahwa sang diktator hampir mati terbunuh pada tahun 1918. Namun ia berhasil selamat berkat kebaikan seorang tentara Inggris. Tentara itu bernama Henry Tandy. Pada saat peperangan sedang bergolak di Perancis tahun 1918, ia berada di sana dalam misi membebaskan Marcoing, Prancis. Tentara Inggris yang melancarkan serangan secara masif tak mampu diimbangi pasukan Jerman. Ketika itu, ujung senjata Tandy tengah membidik seorang pria muda yang berada di pasukan Jerman. Serdadu Jerman itu berjalan torsiaksio karena terluka. Dari kejauhan, ia bersusah payah mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Ketika akan menarik pelatuk, sang tentara Inggris tadi menjadi tak tega. Timbul rasa kasihan dalam hatinya dan membiarkan serdadu Jerman itu pergi begitu saja. Serdadu Jerman yang dibiarkan pergi itu tak lain adalah Adolf Hitler. 20 tahun kemudian, ia menjadi pemimpin Nazi dan ikut andil dalam meletusnya Perang Dunia II. Bila saja Henry Tandy menarik pelatuknya hari itu, mungkinkah meletusnya Perang Dunia Kedua dan tewasnya jutaan orang dapat dihindari?